Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Aditya RA dengan NIM 0107. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai gagasan ilmiah saya yang berjudul Uji Kemampuan Mikroalga sebagai Bioremediator Limbah Rumah Tangga. Kenapa saya memilih topik ini? Alasan yang pertama adalah tingginya produksi sampah dan limbah di dunia. Sampah dan limbah tersebut akan terakumulasi kemudian bersifat toksik karena akan meningkatkan senyawa yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, kita memerlukan agen bioremediasi atau agen bioremediator yang alami juga ramah lingkungan. Kenapa saya memilih Cholera sp? Karena Cholera sp dikenal memiliki tingkat reproduksi yang cepat. Diperkirakan terdapat lebih dari 600.000 pieces sampah di perairan dunia pada saat ini yang didominasi oleh limbah rumah tangga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Scanlon pada tahun 2010. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah mengetahui kemampuan isolat Cholera sp sebagai bioremediator limbah rumah tangga. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan mikroalga Cholera sp dalam media limbah rumah tangga. Seperti yang kita tahu, perkotaan selalu menghasilkan limbah rumah tangga. Sayangnya, limbah tersebut tidak diolah secara maksimal dan langsung dibuang ke perairan sehingga mencemari perairan. Limbah yang tidak diolah akan menjadi senyawa amonia yang bersifat toksik bagi lingkungan perairan. Kandungan amonia tertinggi dalam perairan adalah 0,1 mg per liter, sedangkan batas tertinggi kandungan total bahan organik adalah 60 mg per liter. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati pada tahun 2014. Limbah rumah tangga pada dasarnya akan terdegradasi secara alami oleh bakteri maupun mikroalga. Namun, limbah yang berlebihan akan menurunkan kemampuan organisme tersebut dalam mendegradasi bahan organik. Limbah rumah tangga pada umumnya mengandung bahan-bahan organik seperti karbohidrat, protein, dan minyak yang dapat memicu tingginya BOD, COD, TSS, kandungan nitrat, dan fosfor dalam perairan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Cukup mudah. Kita bisa melakukan yang namanya bioremediasi. Selama ini, manusia sudah tahu metode-metode modern yang mampu mendegradasikan limbah. Namun, seringkali metode-metode tersebut malah menghasilkan limbah lanjutan. Kita perlu metode baru yang bersifat alami dan tidak menghasilkan limbah lanjutan. Bioremediasi merupakan teknik pemulihan kondisi lingkungan tercemar dengan menggunakan organisme tertentu untuk melakukan proses pemulihan tersebut. Beberapa jenis mikroalga dapat digunakan untuk mereduksi kandungan logam berat dalam perairan tercemar. Di antaranya Laminaria japonica, Fucus vesicularis, Asparagopsis arnuata, Fucus spiralis, dan Cholera sp. Terutama Cholera sp karena memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, menurut Azar et al. Pada tahun 2017. Mikroalga merupakan organisme yang secara alami dapat mendegradasi amonia yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga dengan proses fotosintesis. Mikroalga penting perannya di perairan, karena selain memiliki sifat autotrof, mikroalga juga dapat merubah zat anorganik menjadi zat organik yang diperlukan bagi organisme lainnya. Cholera sp merupakan mikroalga yang sudah cukup populer di Indonesia dan sering dibudidayakan dalam hal pakan. Daya reproduksi dan produktivitas organisme ini dipercaya lebih tinggi dibandingkan organisme autotrof lainnya. Cholera sp mampu menghasilkan sekitar 10.000 sel setiap 24 jam menurut penelitian yang dilakukan oleh Saclan pada tahun 1982. Pada penelitian kali ini merupakan penelitian eksperimental, di mana dilakukan perlakuan penelitian sebanyak 3 kali ulangan dengan pemberian jumlah isolat 50 mm dan kontrol. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah preparasi bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah Erlenmeyer dan alat-alat lab lainnya. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah mikroalga Cholera sp sendiri, limbah rumah tangga, medium ekstraktoge atau MET, medium alternatif yang umum digunakan untuk kultur mikroalga, kapas,
aluminium foil, dan bahan-bahan lainnya. Prosedur penelitian selanjutnya adalah kultur kolera SP. Tujuan dilakukannya subkultur adalah untuk memperbanyak isolat kolera SP yang akan diinokulasikan pada limbah rumah tangga. Wadah kultur yang digunakan adalah Erlenmeyer dengan ditempatkan pada ruang bersuhu 25 hingga 27 derajat Celcius. Kultur kolera diletakkan di rak kultur dan diinkubasi selama kurang lebih 15 hari dengan perlakuan 14 jam terang dan 10 jam gelap. Kultur kolera yang tumbuh dengan baik dan murni diperbanyak lagi secara bertahap. Metode selanjutnya adalah inokulasian sel kolera SP. Pada limbah rumah tangga, penginokulasian sel kolera pada limbah cair tahu diambil dari subkultur yang sudah dilakukan. Isolat kolera sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam limbah cair tahu. Kemudian dihitung menggunakan hygmositometer. Penghitungan kelimpahan sel kolera pada setiap tahap penelitian dilakukan dengan menggunakan hygmositometer. Setelah dilakukan perhitungan kelimpahan sel kolera, kemudian dilakukan analisis sampel limbah rumah tangga. Analisis sampel meliputi BOD, COD, pH, amonia, nitrat, dan nitrit. Untuk uji parameter BOD, COD, amonia, nitrat, dan nitrit dilakukan di laboratorium. Analisis sampel dilakukan guna mengetahui kadar parameter yang diamati dalam limbah cair. Setelah dilakukan kultivasi dengan menggunakan metode spektrofotometri dan titrasi. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.